Oke, balik lagi bersama gua di channel Prediksi Kiai. Iya, dimanapun anda berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Seperti biasa, gua malam hari ini tapi cuman ada 3 pertandingan saja yang versi pribadi gua ya. Namun bisa kalian ambil yang sehati, yang tidak sehati bisa kalian tinggalkan. Sebelum kita masuk ke prediksinya untuk hari ini, kita akan sedikit bahas tentang pertandingan yang semalam hasilnya. Di pertandingan semalam hasilnya, dimana di pertandingan pertama ada dari Copa America 2021, yaitu Brazil melawan Peru, dimana hasil akhirnya dimenangkan Brazil hanya dengan 1-0 saja. Sedangkan prediksi kita kemarin dengan memegang Peru menahan 1/3/4 bola atau under 2/3/4 bola. Di sini kita kena di Asian Handicap dan over undernya. Kemudian di pertandingan yang kedua semalam itu dari Liga Norwegia, di mana Kristiansund melawan Brann. Cukup sengit ya, di babak pertama Brann sempat unggul dengan skor 0-1 dan hasil akhirnya dimenangkan Kristiansund dengan skor 3-2. Di sana prediksi kita semalam yaitu memegang Kristiansund dengan memberi pur setengah atau over 2,5. Dan di sini Asian Handicap dan over undernya kita kena juga. Kemudian di pertandingan yang ketiga semalam dari Liga Swedia, di mana Djurgården melawan Örebro, hasil akhirnya dimenangkan Djurgården dengan skor 3-0. Sedangkan prediksi kita kemarin memegang Djurgården dengan memberi pur 1,5 atau over 3. Di sini kita kena di Asian Handicapnya, di overnya kita draw. Kemudian di pertandingan yang keempat semalam masih dari Liga Swedia, yaitu Göteborg melawan Elfsborg, di mana hasil akhirnya dimenangkan Elfsborg dengan skor 1-0. Sedangkan prediksi kita kemarin memegang tuan rumah yaitu Göteborg dengan lek-lekan atau over 2,5. Di pertandingan ini kita loss total. Kemudian di pertandingan yang kelima semalam dari Liga Finlandia, di mana AC Oulu melawan KTP, hasil akhirnya draw dengan skor 1-1. Sedangkan prediksi kita kemarin memegang tamu yaitu KTP dengan menahan 1/4 atau under 2/4. Di sini kita menang setengah semua ya. Kemudian di pertandingan yang terakhir semalam dari Liga Finlandia, yaitu di mana ada Ilves melawan HK, hasil akhirnya dimenangkan Ilves dengan skor 1-0. Sedangkan prediksi kita kemarin memegang tuan rumah yaitu Ilves Tampere dengan memberi pur setengah atau under 2,5. Di sini kita kena juga untuk pur-purannya dan over undernya. Oke, malam hari ini gua ada 3 pertandingan yang akan kita bahas, khususnya untuk Euro 2020 di jam 2 dini hari ada Italia melawan Spanyol. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, and share-nya. Oke, kita langsung saja bahas di pertandingan yang pertama di Euro 2020 di babak semifinal, di mana ada Italia melawan Spanyol. Antara Italia melawan Spanyol ini sama-sama kuat sekali ya. Dari Italia ada satu pemainnya tidak bisa bermain dikarenakan cedera urat kering, yaitu Spinazzola. Sedangkan dari Spanyol itu ada satu pemain juga terkena cedera paha tidak bisa bermain, yaitu Paulo Sarabia. Dari performanya Italia di 5 pertandingan terakhirnya itu selama Euro 2020 berhasil menyapu bersih dengan 5 kali kemenangan, walaupun satu pertandingannya harus berada di extra time saat melawan Austria. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Euro 2020 Spanyol itu terseok-seok, di mana selama di 5 pertandingan terakhir di Euro ini ada 2 kali seri dan 3 kali menang. Tetapi kemenangan terakhirnya yaitu melawan Kroasia itu di extra time dengan skor 3-5. Sedangkan mengalahkan Swiss itu lewat drama adu penalti dengan kemenangan penaltinya 1-3 atas Spanyol. Istilahnya Spanyol di sini mencapai semifinal itu tidak mudah dengan penuh perjuangan yang menguras tenaga dan energi. Untuk head to headnya sendiri dari 5 pertemuan antara Italia dan Spanyol ini, kita lihat dari 5 pertemuan terakhirnya Italia hanya menang 1 kali dan Spanyol itu menang 2 kali dan 2 kali pertemuan mereka harus imbang. Ini adalah babak semifinal, di mana jika menang mereka, siapapun yang menang mereka akan menunggu hasil Inggris versus Denmark. Untuk data dan faktanya sendiri yang akan kita bacakan di sini, data dan fakta Italia akan melawan Spanyol.
Di mana data dan faktanya di sini timnas Italia akan berhadapan dengan timnas Spanyol di babak semifinal Euro 2020 pada Rabu 7 Juli 2021 dini hari. Berikut beberapa data dan fakta yang melatar belakangi pertandingan di Wembley Stadium atau di kota London ini. Pertemuan terakhir Italia dan Spanyol tersaji di kualifikasi Piala Dunia 2018. Mereka bermain seri 1-1 di Turin. Kemudian, Spanyol menumbangkan Italia 3-0 di kota Madrid, di mana Alvaro Morata menyumbang 1 gol. Ini akan menjadi kali keempat secara beruntun Italia dan Spanyol bertemu di fase gugur Euro. Pertemuan pertama mereka di fase gugur Euro adalah di perempat final Euro 2008 yang dimenangi Spanyol lewat adu penalti. Setelah itu, Italia dan Spanyol berjumpa di final Euro 2012 yang dimenangi Spanyol 4-0. Jordi Alba menyumbang 1 gol untuk Spanyol di laga tersebut. Di Euro 2012 itu, Italia dan Spanyol juga bertemu di fase grup dan bermain seri 1-1. Terakhir, Italia dan Spanyol berjumpa di babak 16 besar Euro 2016, di mana Giorgio Chiellini menyumbang 1 gol dan Italia menang 2-0. Italia dan Spanyol sejauh ini sudah bertemu 37 kali dan masing-masing meraih 11 kemenangan, sedangkan 15 bentrokan lainnya berkesudahan seri. Pemenang dari pertandingan semifinal Euro 2020 Italia versus Spanyol ini akan melawan salah satu dari Inggris atau Denmark di final. Finalnya juga akan digelar di Wembley Stadium, London, Inggris. Untuk statistik negara Italia sendiri, di grup A, Italia meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan, mencetak 7 gol dan tak sekalipun kebobolan. Italia mengalahkan Turki 3-0, mengalahkan Swiss 3-0, serta mengalahkan Wales dengan skor 1-0, dan menjuarai grup A dengan poin sempurna. Ciro Immobile dan Manuel Locatelli masing-masing mencetak 2 gol untuk Italia di fase grup Euro 2020, sedangkan Lorenzo Insigne dan Matteo Pessina masing-masing 1 gol. Sementara itu, Ciro Immobile, Domenico Berardi, Marco Verratti, Nicolo Barella, dan Rafael Toloi masing-masing menyumbang 1 assist. Di babak 16 besar, Italia mengalahkan Austria 2-1 lewat extra time. Gol-gol Italia dicetak oleh Federico Chiesa dari assist Leonardo Spinazzola dan Matteo Pessina, dan assist Francesco Acerbi. Di perempat final, Italia mengalahkan Belgia 2-1. Gol-gol Italia dicetak oleh Nicolo Barella dari assist Marco Verratti dan Lorenzo Insigne dari assist Nicolo Barella. Italia masih sempurna di Euro 2020 dengan 15 kemenangan dari 15 pertandingan sejak babak kualifikasi. Italia mencetak 48 gol dan cuma kebobolan 6 gol. Italia selalu menang dalam 13 laga terakhirnya. Italia mencetak total 36 gol dalam 13 laga terakhirnya. Italia mencatatkan 11 clean sheet dan cuma kebobolan total 2 gol dalam 13 laga terakhirnya. Italia tak terkalahkan dalam 32 laga terakhirnya dengan catatan menang 27 kali, seri 5 kali. Dan ini adalah catatan statistik untuk Spanyol. Spanyol lolos sebagai runner-up grup E di belakang Swedia di grup ini. Spanyol bermain imbang 0-0 dengan Swedia, kemudian 1-1 dengan Polandia dan akhirnya lolos usai membantai Slovakia 5-0. Dari 6 gol Spanyol di grup E, 4 gol dicetak oleh Alvaro Morata, Aymeric Laporte, Ferran Torres, dan Pablo Sarabia. Sementara 2 gol lainnya didapatkan lewat bunuh diri 2 pemain Slovakia. Di babak 16 besar, Spanyol mengalahkan Kroasia lewat extra time dengan skor 5-3. Spanyol mengalahkan runner-up Piala Dunia itu melalui gol-gol Pablo Sarabia, Cesar Azpilicueta, Ferran Torres, Alvaro Morata, dan Michael Oyarzabal. Di perempat final, Spanyol bermain imbang 1-1 dengan Swiss, unggul terlebih dahulu melalui gol bunuh diri pemain lawan pada menit 8. Spanyol kebobolan di menit 68 hingga habis waktu normal dan extra time. Skor tak berubah, Spanyol menang adu penalti 3-1, di mana penalti penentu kemenangan dicetak oleh Michael Oyarzabal. Spanyol tak terkalahkan dalam 12 laga terakhirnya, menang 5 kali dan seri 7 kali. Spanyol cuma mencatatkan 4 clean sheet dalam 13 laga terakhirnya. Spanyol menang 16 kali dan cuma kalah 1 kali dalam 28 laga terakhirnya.
Sebelumnya, setiap kali menang di perempat final Euro, Spanyol selalu tembus sampai final dan keluar sebagai juara. Ini sudah terjadi di Euro 2008 dan 2012. Nah, itulah tadi data dan fakta Euro 2020 tentang Italia melawan Spanyol. Jadi untuk prediksi gue di pertandingan ini, kali ini gue memegang Italia dengan memberi pur 1/4 atau over 2/4. Kemudian kita lanjut dibahas pertandingan yang kedua. Selanjutnya dari Copa America 2021, di mana ada Argentina akan melawan Kolombia. Dari Kolombia ada satu pemainnya terkena cedera paha, yaitu M. Uribe. Sedangkan dari performa Argentina di 5 pertandingan terakhirnya, 4 kali menang dan 1 kali seri. Sedangkan dari Kolombia di 5 pertandingan terakhirnya, 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri. Dari head to headnya sendiri di 5 pertemuan terakhir, dimenangkan Argentina 2 kali, dimenangkan Kolombia 1 kali, dan 2 kali pertemuan mereka harus imbang. Ini adalah babak semifinal di mana Argentina versus Kolombia ini sudah ditunggu oleh Brazil untuk di partai final, di mana Brazil kemarin mengalahkan Peru dengan skor 1-0. Jadi di antara kedua negara ini siapa yang menang itu akan bertemu Brazil di partai final. Jadi untuk prediksi gua di pertandingan ini, gua ambil Kolombia dengan menahan 3/4 atau over 2. Kemudian kita ke pertandingan yang terakhir versi pribadi gua, yaitu ada dari Liga Champion Asia. Dari Liga Champion Asia ini ada Port MTI FC dari Thailand akan melawan Kiche dari Hong Kong. Dari performa Port MTI FC dari Thailand ini di 5 pertandingan terakhirnya, 1 kali menang, 2 kali seri, dan 2 kali kalah. Sedangkan performa Kiche di 5 pertandingan terakhirnya, 4 kali menang dan 1 kali kalah. Untuk pertemuannya sendiri, mereka ini baru 1 kali pertemuan, yaitu dimenangkan Kiche dengan skor 2-0. Dari klasmennya sendiri, Port MTI ini ada di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Kiche ada di posisi kedua dengan 9 poin. Jadi untuk prediksi gue di pertandingan ini, gue ambil tamu yaitu Kiche dari Hong Kong dengan menahan 1/4 atau under 2/4. Ya itulah tadi 3 pertandingan yang sudah kita bahas, bisa dijadikan single bet ataupun mix parlay dengan 3 tim. Terima kasih kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share-nya. Dan jangan lupa jaga kesehatan karena kita akan jumpa lagi di keesokan hari. See you next time and goodbye.